Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua dengan luas wilayah 45.071 km persegi. Kabupaten Merauke memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk juga pariwisata dan budaya yang penuh dengan segala keunikannya. Di Kabupaten Merauke terdapat sebuah keajaiban alam yang bernama Rumah Semut atau yang biasa disebut masyarakat Marin dengan sebutan Bomi. Mahakarya alam ini hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu di dunia, dan salah satunya ada di Kabupaten Merauke. Oleh karena itu, Rumah Semut atau Bomi dijadikan lambang dari Kabupaten Merauke. Keberadaan susunan rumah semut atau bomi yang masih tertata secara alami dan indah, salah satunya bisa kita jumpai di daerah Salor, beberapa kilometer dari pusat kota Merauke. Di sini, barisan rumah semut atau bomi masih berdiri tegak dan berjejer di antara bukit-bukit savana yang berada di tepian jalan raya. Selain itu, rumah semut atau bomi juga akan dengan mudah dijumpai di kawasan Taman Nasional Wasur, tidak jauh dari pusat kota. Di sini, rumah semut atau bomi menjadi salah satu objek pariwisata yang dilindungi pemerintah sebagai sebuah keajaiban alam yang wajib dilestarikan keberadaannya. Rumah semut atau bomi, begitulah warga Merauke menyebutnya. Tapi ini sebenarnya bukan rumah atau sarang dari semut, melainkan sejenis rayap Macrothermes sp. Berbeda dari rayap biasa yang merupakan serangga pengganggu yang suka merusak berbagai jenis benda berbahan kayu, bahkan rumah kita. Di Merauke, rayap hidup mandiri di hutan dan membangun rumahnya sendiri hingga menjadi bomi. Masyarakat asli Merauke menyebut semut-semut itu dengan sebutan musamus. Tingginya bisa mencapai 5 meter lebih, dengan diameter bisa mencapai 2 meter lebih, dengan bentuknya yang bervariasi dan menjulang tinggi. Sebagaimana kita tahu bahwa prinsip dasar kehidupan orang Marin itu tidak terlepas dan juga tidak bisa terpisahkan dengan alam. Maka kehadiran orang Marin itu bersamaan juga dengan adanya bomi atau rumah semut yang kita kenal dengan musamus. Prinsipnya itu adalah bagaimana dia jangan tanya kerjaku, tetapi lihatlah karyaku. Bekerja dari dalam, diam, kompak, tanpa merusak lingkungan, kerjasama, dan juga betul-betul membangun sebuah mitra yang baik. Prinsip-prinsip dasar ini adalah merupakan sebuah citra atau salah satu gambaran anima manusia marin, di mana kehidupan orang marin dalam etika tata budayanya mengandung juga bersamaan dengan prinsip-prinsip musamus.
Kita tahu bahwa rumah semut ini merupakan keunikan tersendiri, di mana dalam membangun rumah semut ini mempunyai sebuah zat atau enzim yang dapat memberikan keunggulan-keunggulan dari rumah semut itu. Yang pertama, yaitu bahwa enzim kerekatan atau lem yang dapat menahan dari api atau anti api. Maka dari sisi itu bisa dikaji, bisa diangkat sebagai sebuah temuan-temuan baru tentang menggunakan baju anti api. Yang kedua, dalam suasana hujan atau banjir pun itu juga bisa menjadi anti air, sehingga ini perlu dipakai menjadi sebuah keunikan. Bumi sendiri merupakan salah satu aset wisata seperti itu. Cuma karena bumi ini tidak bisa dipules dengan tangan manusia. Ketika kita coba pindahkan, dia akan kemudian hancur. Jadi memang bumi penyebarannya tidak merata di semua kawasan, terutama di kawasan Taman Nasional Wasur sampai ke daerah perbatasan. Tapi dia tidak fokus atau tidak berada pada satu lokasi tertentu. Dia menyebar dengan penyebaran tidak merata. Sehingga kadang-kala orang ingin berwisata, mereka mencari, kalau yang bagi mereka yang berminat dengan aventurir seperti itu, mereka atau adventure, mereka akan jalan di lapang, lalu sampai di lapang mereka lihat bumi yang besar, mereka sadar, mereka foto seperti itu. Pemerintah sangat melindungi bumi ini seperti itu, apalagi sepanjang jalan Trans Papua sampai ke Sota. Ini dilindungi karena ini potensi wisata bagi kami. Cuma yang tidak bisa kita protek lebih besar lagi dalam arti fokus adalah karena penyebarannya tadi, jadi dia tidak merata. Kalau sepanjang jalan Trans, khususnya di kawasan Wasur, jalan Trans Papua, ini cuma beberapa yang bisa kita jumpai. Cuma juga yang ada di Tugu Batas, RI Papua Nikuni di Sota. Itu kira-kira hanya beberapa saja. Tapi pada dasarnya pemerintah sangat melindungi bumi atau rumah semut ini. Rumah semut atau bumi adalah istana tempat tinggal koloni jutaan rayap yang dibangun dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan liurnya. Ini merupakan istana koloni rayap yang sangat menakjubkan. Bangunannya sangat kokoh dan sanggup menahan bobot manusia dewasa yang memanjatnya, bahkan gempa sekalipun. Ini adalah Bomi, sebutan khas untuk rumah rayap arsitektur buatan alam di Taman Nasional Wasur. Tingginya bisa mencapai 3 sampai 5 meter. Terbuat dari kumpulan berbagai jenis bahan-bahan, terutama seresah daun, kemudian batang-batang kayu, dan terdapat pula beberapa jenis-jenis rumput-rumput, terutama rumput kororo. Memiliki tekstur berbagai macam jenis warna. Pada dasarnya, bila terdapat di tanah-tanah yang bertekstur atau berwarna merah, maka warnanya akan cenderung merah. Tapi bila tekstur warnanya itu putih atau agak berkapur, maka warnanya juga putih. Kemudian dibentuk oleh koloni rayap, terutama koloni rayap pekerja. Biasa rayap-rayap ini disebut juga jenis Termitidae. Jenis rayap sendiri ada rayap tanah namanya. Dia khusus hanya terdapat di belahan bumi, terutama di Indonesia itu terdapat di Merauke. Sebagian lagi terdapat di Australia dan Afrika. 3 wilayah ini menjadi tempat koloni rayap-rayap yang membentuk arsitektur alam seperti ini. Rumah semut atau bomi dibangun rayap yang disebut musamus dengan berlorong-lorong sebagai tempat tinggal mereka, dan sekaligus rongga tersebut sebagai ventilasi yang berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu sarang untuk tetap hangat. Suhu sarang tidak dipengaruhi dari cuaca dari luar, baik panas maupun dingin, hujan dan kemarau, bahkan sanggup melindungi dari kebakaran hutan sekalipun. Itu hampir terbentang di dalam kawasan.
dan itu merupakan bentangan alam. Karena struktur tanah yang cocok di sini, maka rayap-rayap itu rumah-rumah rayap itu sangat bertebaran di sini. Dan belum ada penelitian berapa sih rayap dalam jumlah per hektar. Dan kami mengharap dengan ada siaran ini menggugah para peneliti untuk melakukan hal yang lebih mendalam atau mentail tentang rumah rayap ini. Bila dilihat dari luar, rumah semut atau bomi mirip seperti stalagmit di dalam gua kapur. Bentuknya mengerucut dengan lekukan-lekukan yang sangat unik berwarna coklat kemerahan hingga coklat gelap sesuai warna tanah di sekitarnya. Rumah rayap yang ada di sini bertekstur dan berwarna lebih putih atau lebih cerah. Ini disebabkan karena perbedaan jenis tanah atau bahan baku yang digunakan pada saat membangun bomi atau sarang rayap ini. Nah, di bawah sarang rayap ini terdapat dapur sampah, di mana para koloni rayap, terutama rayap-rayap pekerja, itu mengumpulkan bahan-bahan makanan, serasa rumput dan batu-batuan serta tanah, kemudian dimanfaatkan dan dicampur sedemikian rupa dengan menggunakan air liurnya untuk menjadi perekat dalam rangka membangun bomi ini. Keberadaan rumah semut atau bomi di Merauke sudah ada sejak zaman dulu. Menurut cerita masyarakat dulu, bomi sering dimanfaatkan suku Marin untuk bahan memasak. Beberapa bagian dari bomi yang kering dipakai untuk memeram ubi atau daging. Sementara bongkahan bomi dibakar dahulu hingga suhu cukup tinggi, lalu kemudian digunakan untuk membakar sep, makanan khas suku Marin di Merauke. Biasa kita ambil itu pakai bakul, tapi cincang-cincang dia baru atur di sep, taruh kayu, itu dia tidak bisa pecah. Baru kita taruh kumbili kah, ubi-ubian kah, sagu kah, baru dia tidak bisa pecah. Itu Bapak bakar dia? Bakar dengan api, kasih panas dia, sampai merah, bongkar dia baru taruh itu. Setelah masak, langsung ambil, buka dia itu, biasa kita pakai bus tutup dia, supaya dia uap tidak keluar. Baru kita langsung makan, macam makan kumbili kah, sagu kah. Gangguan sering terjadi yang disebabkan oleh akibat ulah tangan manusia, itu lebih banyak. Sedangkan untuk yang terjadi oleh alam itu biasanya itu sering terjadi ketika rumah rayap itu dia berdiri di bawah pohon, dan pohon itu dia mungkin rantingnya jatuh atau dahan roboh, maka dia akan rusak dengan sendirinya. Rumah rayap ini sebagai salah satu penyusun keanekaragaman hayati di dalam kawasan Taman Nasional Wasur. Maka dalam hal ini Balai Taman Nasional Wasur melakukan upaya, atau Balai Taman Nasional Wasur ini memiliki fungsi yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengawetan. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional Wasur dalam hal ini pengamanan, yaitu yang telah dilakukan adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan patroli bersama dengan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan di luar pada itu yang tujuannya adalah mengajak kepada masyarakat bahwa jaga Taman Nasional Wasur ini. Karena Taman Nasional Wasur ini memiliki keunikan untuk di kawasan Taman Nasional Wasur ini, di mana bentangan alam itu tadi, Wasur memiliki sarang rayap, Wasur memiliki kanguru,
Wasur memiliki satwa berbagai jenis burung, termasuk burung-burung migran yang hampir setiap tahunnya dia berimigrasi ke sini. Maka kita harapkan semut sendiri kita lindungi. Kita coba melakukan modifikasi dengan membuatnya dari beton. Atau ada yang pernah mencoba untuk menggali langsung memindahkannya, misalnya ke depan motor Swissbell dan lain sebagainya. Maka coba saya lakukan untuk dipindahkan ke kantor Bapeda. Ternyata tidak bisa, lama-lama dia gugur habis. Jadi memang dia tumbuh dari kekuatan yang dibangun oleh semut di tempat itu, kecuali mungkin semutnya yang kita kasih pindah sama-sama seperti itu. Dan pada dasarnya kesimpulan dari Bomi ini dan juga Musamus sendiri, semutnya Musamus, Bomi itu adalah rumahnya. Ini pemerintah proteksi agar ini kalau ada yang tumbuh tidak kita rusakkan, sehingga coba kita minimalisir khusus untuk kawasan Wasur, Taman Nasional Wasur. Kita hentikan yang namanya kebakaran hutan. Ini yang coba kita antisipasi, karena tradisi masyarakat, khusus masyarakat Marin pemilik wilayah ini masih lengket dengan sering bakar rumput yang sudah rumput yang sudah tua atau rumput yang sudah garing seperti itu, ini sering dibakar. Nah, ini yang coba kita lakukan untuk kita lakukan kampanye pemberhentian kebakaran rumput di Taman Nasional Wasur kawasan khususnya. Ini kira-kira kebijakan pemerintah. Demikian. Dengan keunikan itu, maka kami harapkan bahwa adik-adik dapat melakukan penelitian, pengkajian yang dalam untuk mengangkat keunikan Musamus ini menjadi salah satu ikon, menjadi salah satu tolak ukur juga bahwa Indonesia terdiri dari keanekaragaman budaya dan suku-suku, tetapi juga habitatnya. Maka saya sebagai intelektual muda Marin sangat berterima kasih kepada anak-anak muda, kreativitas anak-anak muda sebagai kreativitas anak bangsa, yang mudah-mudahan dokumenter ini atau liputan ini menjadi sebuah suguhan menarik bahwa Kabupaten Merauke dengan keunikannya, dengan semua alam yang begitu menyatu dengan masyarakat Marin, menjadi sebuah fenomena hidup yang membangun Indonesia ini menjadi sebuah negara Indonesia yang besar, negara Indonesia yang kaya, yang diperkuat dengan manusia yang taat etika akan budaya dan pelestarian alamnya. Mudah-mudahan harapan saya bahwa ini menjadi sebuah satu pertunjukan menarik dan menjadi catatan untuk dilakukan penelitian-penelitian sebagai bagian dari keunikan dan keanekaragaman hayati yang ada di negara Indonesia, khususnya terutama untuk penelitian melihat tentang keunikan Musamus atau Bomi Rumah Semut ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari prinsip dasar hidup orang Marin yang menuju kepada Marin Animha atau manusia sesungguhnya, manusia sejati yang bekerja, berkarya sesuai dengan prinsip-prinsip Musamus di masa-masa yang akan datang. Sejatinya, Bomi adalah sebuah bukti nyata akan keajaiban alam dari sebuah rumah semut yang didasari pada filosofi jangan tanya kerjaku, tapi lihat karyaku, dan akan tetap menjadi sebuah ikon unik keindahan yang selalu memberikan motivasi berkarya bagi seluruh masyarakat kota Merauke di bagian paling timur Indonesia.